Wabarakatuh. Seperti biasa ya, untuk pertemuan kita di malam hari ini, kita kalian bertemu dengan saya, yaitu Kak Dini. Kita akan membahas soal-soal tentang tes kemampuan verbal. Jadi nanti kalian silakan bisa nyalakan mikrofonnya apabila saya meminta kalian untuk menjawabnya secara bersama-sama atau yang bisa kalian bisa ikut menjawab gitu ya. Seperti biasa. Oke, saya share screen dulu terkait materinya. Sudah terlihat ya? Oke, langsung saja. Yang bisa kalian bisa menyalakan mikrofon ya, yang mau menjawab atau bisa menjawab gitu ya. Kita langsung saja mulai ke soal yang nomor satu. Jadi di soal nomor 1 sampai 15 ini seperti biasa, ini soal tentang sinonim. Jadi dibaca petunjuknya. Pilih salah satu jawaban dari 4 opsi A, B, C, atau D yang mempunyai arti sama atau mendekati dengan arti kata yang dicetak dengan huruf kapital. Soal yang pertama, akselerasi. Ada yang tahu akselerasi itu sinonimnya apa? Persamaan katanya apa? Apakah penentuan? Apakah perlindungan? Apakah percepatan? Apakah pertikaian? Mungkin ada yang tidak asing di sekolahnya mungkin ya, yang kalian mungkin ikut akselerasi gitu ya. Misal dari yang tadinya kelas 7 tahun berikutnya langsung ke kelas 9 gitu ya. Berarti padanan kata atau sinonim dari kata akselerasi ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Silahkan menjawab kalau yang tahu. Halo? Tidak ada yang bisa menjawab. Oke, kalau begitu saya jelaskan ya. Jadi dalam dunia pendidikan biasanya akselerasi itu biasa diartikan sebagai percepatan studi. Wan. Iya, percepatan ya. Jadi biasa diartikan sebagai percepatan studi. Yang tadi saya katakan, misal kalian dari kelas 7 tahun berikutnya langsung ke kelas 9 karena mungkin dikira kalian apa? Sekiranya kalian mampu. Jadi kalian langsung melakukan akselerasi atau percepatan studi. Gitu ya. Jadi uh, akselerasi memiliki sinonim percepatan. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Sinonim dari dikotomi. Dikotomi. Pernah dengar kata dikotomi? Kalau kita lihat ya dari pilihan gandanya, yang A ini ada dualitas, yang B itu dua kepala, yang C kembar dua, dan D dua kekuatan. Jadi kalau kalian lihat nih, dari keempat jawaban ini mirip-mirip gitu ya. Ada kata-kata dua, 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 duanya semua. Kira-kira dikotomi ini lebih apa namanya spesifik ke persamaan yang mana nih? Apakah dualitas, ataukah dua kepala, atau kembar dua, atau dua kekuatan? Jawabannya hampir sama ya. Tapi kita cari dulu artinya. Kalau kalian tidak tahu, kalian harus pahami betul dikotomi itu artinya apa sih. Nah, menurut KBBI, jadi dikotomi itu sama dengan sinonimnya dualitas yang memiliki arti lebih luas dibandingkan dari ketiga jawaban yang lainnya. Jadi, sinonim dari kata dikotomi itu adalah dualitas. Jadi
bisa menjadi makna ganda gitu ya. Jadi dualitas gitu. Terus ini nomor 3 nih. Ada kata bala. Bala ya. Sinonimnya bala ini apa? Pernah dengar kata bala? Bala. Jadi di agama tertentu itu memiliki doa yang dinamakan doa tolak bala misalnya. Jadi di suku Jawa gitu ya, itu apa namanya? Mereka mungkin percaya dengan adanya doa tolak bala misalnya seperti itu. Yang mana artinya itu adalah menolak bencana atau bahaya. Maka sinonim dari kata bala itu adalah bencana. Iya, bala itu adalah bencana, tolak bala. Bala ya, bukan bolo, bukan ya bala gitu ya, yang betul ya. Bala, bala itu adalah bencana. Itu. Terus lanjut ke soal nomor 4. Legitimasi. Legitimasi ini sinonimnya yang mana nih? Biar hidup ya, kalian kalau misal tahu jawabannya bisa ikut menjawab ya. Legitimasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Arti dari legitimasi. Ada yang tahu? Kalau kita lihat dari pilihan gandanya ya, pilihan jawaban yang A itu adalah pengaturan, pilihan D itu pengikat, dan B itu pengendalian, itu memiliki arti yang hampir sama. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang C gitu ya, pengesahan. Namun, legitimasi ini biasa dihubungkan dengan hukum atau peraturan. Jadi dengan demikian, jawabannya adalah pengesahan. Jadi jawaban yang tepat adalah pengesahan legitimasi. Kan mungkin sering dengar ya di ranah hukum gitu ya, legitimasi gitu ya, pengesahan hukum, pengesahan hukuman dan lain sebagainya. Pengesahan undang-undang, pengesahan peraturan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata sinonimnya adalah legitimasi. Gitu. Jawabannya yang C. Nomor 5, bukti diri. Jangan terjebak ya dengan pilihannya ya. Mungkin bukti diri, kalian langsung pilih mungkin identitas mungkin gitu ya. Atau mungkin tanda atau lainnya gitu ya. Jadi bukti diri, kalau kita lihat dari pilihan gandanya nih, pilihan A itu kan adalah jati diri ya. Di dalam pilihan di sini kemarin saya sudah kasih trik ya. Kalau misal ada jawaban yang ganda atau di dalam pilihan ganda itu memiliki kata yang sama-sama memiliki satu arti, jadi itu jangan dipilih gitu ya. Seperti jati diri dan ini ya, apa namanya? Identitas itu ya. Sama tanda, itu kan dia kan artinya sama ya. Tanda identitas itu kan mereka memiliki arti yang sama. Dan juga jati diri, tanda apa ya? Tanda diri sendiri gitu loh, tanda diri. Nah, sementara pilihan kalau kita lihat ya, pilihan A itu dia jati diri, dia memiliki sinonim dengan jawaban B yaitu identitas. Sedangkan jawaban B itu kan tanda atau C yaitu ciri. Namun di jawaban B ini tidak sepenuhnya mengarah pada kata diri, sehingga jawaban yang lebih mengarah atau jawaban yang cenderung mengarah ke pilihan yang benar itu adalah jawaban yang C, yaitu bukti diri sama dengan ciri. Ciri ya, bukti diri sama jati diri itu berbeda. Lebih tepatnya bukti diri ini adalah ciri sinonimnya gitu. Kita lanjut ke siklus. Siklus itu sinonimnya apa? Kayaknya udah nggak asing ya. Kita sering mendengar siklus batuan,
kemudian siklus air. Nah, siklus itu sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Tidak ada habisnya dan tidak ada permulaannya. Itu namanya siklus. Kira-kira sinonim yang tepat itu yang mana nih? Apakah A rangkaian? Apakah B kelas? Apakah C derajat atau D daur? D. Daur. Iya. Kenapa daur bukan rangkaian? Kenapa? Ada yang tahu kenapa daur bukan rangkaian? Sebenarnya dari arti sih ya, artinya itu dari kamus ya, kalau kalian buka siklus itu dari KBBI artinya itu adalah daur ya. Jadi tadi yang saya katakan sesuatu yang dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya itu berarti daur ya. Kalau rangkaian itu berarti dia punya awal dan punya akhir, gitu ya. Oke, jawabannya adalah daur. Nomor 7, mortalitas. Pernah dengar nggak kata-kata kata mortalitas? Pernah. Iya, pernah dengar di mana nih? IPS. Oh, di IPS. Apa coba mortalitas itu? Kematian. Iya, betul sekali. Jadi, sinonimnya mortalitas itu adalah kematian. Di sini kan ada di pilihan ganda kan ada pilihan yang berlawanan ya. Ada kematian sama kelahiran tuh. Berarti kemungkinan jawabannya salah satunya. Yaitu jawabannya sudah diketahui ya. Kalau misal kalian nggak tahu, yang mana ya? Apakah kelahiran atau yang kematian? Jawabannya adalah yang kematian. Kalau kelahiran itu sinonimnya apa ya? Natalitas. Natalitas. Bagus sekali. Jawabannya adalah yang C, kematian mortalitas itu. Kemudian nomor 8, ini ada kata iterasi. Iterasi, bukan literasi ya, tapi iterasi. Ada yang tahu? Mungkin yang kalian suka komputer ya, itu tahu mungkin artinya. Iterasi itu apa? Di dalam ilmu komputer, iterasi itu biasa diartikan sebagai pengulangan. Jadi, sinonim dari kata iterasi itu adalah perulangan. Kalau hubungan itu kan sesuatu yang melakukan komunikasi, hubungan, timbal balik gitu ya. Kalau korelasi itu pengaruh ya, bahasa sinonimnya. Dan juga bukan kedekatan ini pengecoh. Jadi, iterasi itu dalam bahasa komputer itu ya, sering kita lihat itu adalah artinya itu maksudnya perulangan. Itu. Agak asing ini ya kata-kata yang saya cantumkan ya kalian yang mungkin ya. Tapi lama-lama itu kalau kalian sering berlatih itu lama-lama akan terbiasa. Ya. Kemudian soal nomor 9. Nah ini udah nggak asing kayaknya nih dengan kata adiktif. Candu. Candu, boleh. Kalau kita dengar kata adiktif itu kan cenderung ke mungkin arahnya itu ke arah obat-obatan terlarang mungkin ya. Seperti contohnya nafsa gitu ya. Berarti jawabannya yang jelas bukan C sama D. Nah, adiktif ini artinya itu adalah candu gitu ya, candu. Berarti dia nggak bisa berhenti gitu ya. Nggak bisa berhenti. Lawannya atau antonimnya adalah ingin berhenti. Tapi sinonimnya adiktif ini yaitu tadi apa? Candu. Zat adiktif, mungkin kalian sering dengar ya. Zat adiktif itu adalah zat yang membuat kecanduan. Yang kita kenal contohnya seperti nafsa. Itu merupakan obat-obat terlarang gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, candu, adiktif itu. Lanjut ke soal nomor 10. Artifisial. Ini nggak asing kayaknya buat Buatan. kalian. Gimana? Buatan. Iya, bagus. Betul sekali. Cerdas sekali nih adik-adiknya. Jadi, artifisial. Kalau kita lihat pilihan jawaban A itu alami,
pilihan jawaban D itu buatan, itu kedua kata tersebut saling berlawanan ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu salah satu dari itu. Kalau ada kata yang berlawanan di apa namanya di pilihan gandanya ya, ini suatu tips dari saya yang pernah saya sampaikan kemarin. Jadi kalau terus kita lihat juga tuh pilihan A itu kan artinya kan kan dia kan alami, pilihan C itu kan murni. Itu merupakan kata yang bersinonim. Berarti nggak mungkin dipilih yang itu. Kalau enggak, kalau kalian mentok nggak tahu artinya artifisial gitu ya, tak kasih tips ya. Jadi jawaban yang paling beda itu adalah yang buatan ya. Karena nggak mungkin campuran juga ya. Ini pengecoh aja. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya konspirasi. Pernah dengar ya pasti mungkin dari mana gitu? Dari bahasa politik ini tuh ya, konspirasi. Ya, Kira-kira persekongkolan. persekongkolan. Iya, bagus. Pintar sekali nih adiknya. Jadi di dalam bahasa politik ya, kata konspirasi itu sering diartikan sebagai persekongkolan gitu. Sekongkol ya, sekongkol. Beda sama persatuan, beda sama persamaan ya, beda ya. Persekongkolan itu sinonim dari konspirasi. Kemudian soal nomor 12. Sanitasi. Pernah dengar kata sanitasi? Mungkin di bidang kesehatan mungkin ya atau di kayak misal limbah atau air gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar nih kata sanitasi gitu ya. Ada yang tahu nggak sanitasi itu apa? Persamaannya. Jadi kalau di dalam bidang kesehatan, sanitasi itu merupakan kata yang sering kita kenal sebenarnya. Jadi dalam di kalian dilihat itu dalam pilihan jawaban itu hanya terdapat tiga pilihan yang berhubungan erat dengan kesehatan. Ada sehat, ada iritasi, sama ada kotor ya. Jadi ini dieliminasi jawaban yang C gitu. Jangan pilih jawaban yang C gitu ya berarti ya. Karena tadi saya katakan kata sanitasi ini ada kaitannya sama kesehatan. Jadi kemungkinan jawabannya antara tiga itu. Nah, karena pilihan D itu kotor, memiliki hubungan dengan pilihan lain yaitu pilihan yang B, iritasi ya. Itu kan ada sinonim yang sama tuh di pilihan ganda itu. Jadi nggak mungkin jawabannya yang itu. Yang beda sendiri yang mana? Yang sehat. Iya, sanitasi itu dia sinonimnya adalah kata sehat. Jawabannya yang A. Berikutnya, vandalisme. Destruksi. Oke. Apa sih destruksi itu apa ya? Kayak rusak, Destruksi. Apa? kehancuran gitu. Apa? Rusak, rusak, Iya. Iya, betul sekali. Destruksi itu artinya rusak ya atau hancur gitu ya. Jadi sama dengan sinonim dari vandalisme gitu. Perusakan artinya tuh. Jadi ada kaitannya sama destruksi. Jawabannya yang destruksi. Terus evaporasi. penguapan. Iya, ini udah umum kali ya, kalian sudah biasa denger gitu ya. Mungkin biasa denger di mana nih kata evaporasi? IPA. Di apa ya? Di fisika mungkin ya. Ada proses perubahan zat cair menjadi gas yang disebut sebagai menguap gitu ya, yang disebut penguapan atau menguap gitu ya. Jadi evaporasi ini dia sinonimnya adalah penguapan. Oke. Ini antonimnya ada di sini nih, pengembunan gitu ya.
Jadi kalau misal kalian nggak ngerti artinya ya, kalian cari di pilihan ganda mungkin ada pilihan yang bersinonim atau berantonim. Kalau berantonim biasanya pilih salah satu, tapi kalau bersinonim itu bukan jawaban. Itu trik dari saya kemarin itu ya yang saya kasih ya. Ya ini evaporasi, sinonimnya adalah penguapan. Soal nomor 15. Nomenklatur. Tata Pernah dengar nama. nomenklatur? Apa? Tata nama. Iya. Arti dari nomenklatur itu adalah tata nama. Kalau nominator itu orang yang masuk di dalam nominasi gitu, apa? Nominasi itu ya. Kandidat itu ya calon ya berarti ya. Ilmu hewan ini pengecoh. Jadi nomenklatur itu artinya adalah tata nama. Oke, sinonim ada 15 nomor, kemudian 15 nomor ke depan adalah antonim. Soal nomor 16 sampai 30, petunjuknya. Pilihlah jawaban di bawah ini yang merupakan lawan kata dari kata soal. Nomor 16 nih, ada kata heterogen. Ini udah nggak asing lagi sih. Antonimnya apa nih? Heterogen. Homogen. Mogen. Homogen. Iya. Heterogen itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Beragam. Iya, beragam, betul. Jadi kalau kita lihat pilihan ganda nih, di sini ada sinonimnya heterogen ya, yaitu beragam ya. Jadi ini nggak mungkin jawabannya kan? Karena yang diminta adalah antonim. Nah, hete itu banyak gitu ya, macam-macam. Kalau homo itu satu, itu saling berlawanan. Jadi antonimnya heterogen adalah homogen. Berikutnya adalah soal nomor 17. Kata makar. Pernah dengar kata makar? Tipu daya. Betul sekali. Berarti jujur. Arti dari makar itu adalah artinya ya atau sinonimnya ya. Arti lah ya. Arti dari kata makar itu adalah tipu, tipu daya atau tipu muslihat atau akal busuk gitu ya. Itu adalah arti dari kata makar. Nah, lawan katanya berarti ya tipu atau bohong gitu ya atau ya tipu. Berarti artinya lawan katanya yaitu yang Jujur. 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 Oke. Selanjutnya soal nomor 18. Ada kata amatir. Profesional. Iya, betul. Amatir itu kan apa ya? Yang nggak beneran gitu ya. Jadi kata amatir itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan mungkin berdasarkan hobi atau kesenangan semata. Jadi bukan suatu hal yang profesional gitu ya, atau bukan suatu hal yang memang dia ahli dalam bidangnya. Jadi antonim dari amatir itu adalah profesional. Biasanya kaitannya sama pekerjaan ya. Kalau misal profesional ini dia apa namanya orang yang profesional gitu ya. Biasanya ini ada kaitannya sama cara dia untuk mencari uang gitu ya. Jadi memang keahliannya dia seperti itu gitu ya. Jadi tidak amatir. Kalau amatir itu apa ya? Ibaratnya dia sebenarnya nggak ahli, cuman bisa mungkin gitu ya. Nah, jadi lawan katanya itu adalah profesional. Kemudian nisbi. Pernah dengar nggak kata nisbi? Nisbi. Kelembaban nisbi. Pernah dengar nggak? Kelembaban, misal kaitannya sama IPA ya, di IPA ada ya. Jadi di dalam kamus KBBI, jadi nisbi itu diartikan sebagai kata relatif atau dia tidak mutlak, bisa berubah-ubah. Jadi antonimnya adalah suatu hal yang tidak mutlak, antonimnya adalah suatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak
dengan kata lain adalah absolut. Iya, absolut. Dia tetap atau tidak bisa berubah gitu ya, mutlak gitu ya. Kalau bebas ini kan dia masih bisa berubah-ubah ya, bergerak apalagi. Muncul ini pengecoh aja. Jawabannya adalah yang D, absolut. Kita lanjut ke soal nomor 20. Stabil. Gampang ini. Sering dengar ya kata Labil. stabil ya? Apa? Labil. Iya. Stabil sering kita dengar ya, yang mana dia memiliki makna yang kokoh, mantap, tidak goyah, tetap gitu ya. Jadi antonim dari kata stabil itu adalah labil. Kayak misal pendirianmu itu nggak tetap gitu ya, bisa dikatakan sebagai labil gitu ya, tidak tetap. Atau mudah terpengaruh, mudah goyah, tidak kokoh gitu ya. Jadi itu adalah antonimnya dari stabil yaitu labil. 21 versus. Sering dengar pasti ya ini ya. Apa itu versus? Sinonimnya apa sih? Versus itu Mitra. lawan ya. Iya, Antonimnya mitra. iya betul sekali. Sinonimnya kan lawan, antonimnya adalah mitra. Oke, betul. Di sini di pilihan ganda ini ada dua kata yang saling berlawanan nih. Berarti jawabannya kemungkinan salah satunya. Nah, kita lihat versus itu apa sih artinya? Oh, lawan. Berarti jawabannya yang satunya lagi yaitu mitra. Apa ya? Sinonimnya mitra apa ya? Ada yang tahu nggak? Mitra. Mitra itu apa ya? Sinonimnya ya? Misal mitra kerja, berarti kayak apa ya? Rekan gitu ya. Teman mungkin ya. Yang saling membantu gitu ya. Itu mitra. Berikutnya adalah hedonisme. Pernah dengar ya pasti ya kata hedonisme ya? Ini ada di Nah, UTS nih biasanya. Di iya. UTS. Apa itu hedon? Berlebihan. Berlebihan ya. Atau gaya hidup hedon. Itu sama dengan gaya hidup yang royal gitu ya. Berlebihan royal. Jadi kata hedonisme ini dalam KBBI itu berarti pandangan yang menganggap kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup. Jadi berlebihan, suka menghambur-hamburkan uang gitu ya, itu orang yang hedonisme. Nah, antonimnya apa? Sederhana. Sederhana, betul. Jadi hedonisme di sini sinonimnya adalah royal. Lawan katanya atau antonimnya adalah sederhana. Kalau loyal itu apa loyal? Saya Setia. loyal. Setia ya. Saya loyal dalam bekerja misalnya. Setia dalam bekerja gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 23. Elastis. Elastis. Elastis itu apa sih artinya? Lentur. Lentur. Iya betul. Bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah bentuk. Terus misal dia berubah bentuk bisa kembali lagi ke semula Ke gitu ya. semula. Itu adalah elastis. Antonimnya elastis apa? Kaku. Kaku. Kaku, betul sekali. Selanjutnya adalah kata defensif. Defensif. Serangan. Apa sih defensif? Apa? Pertahanan. Defensif pertahanan. Lawan katanya serangan. Lawan katanya Defen. ofensif. Ayo, apa? Defensif itu dapat diartikan sebagai sikap bertahan ya terhadap serangan, ya kan? Jadi defensif ini merupakan kata sifat, sehingga sudah tentu anonimnya juga merupakan kata sifat. Yang mana kira-kira? Ofensif. Ofensif. Ofensif ya? Ofensif itu kan kata benda bukan sih?
Kalau KA itu kan serangan ya, jadi saya rasa bukan bukan itu jawabannya. Kalau ofensif itu kata benda yang kebetulan memiliki arti yang sama juga kan, sama defensif kan? Terus, sedangkan pilihan yang B itu adalah bertahan. Itu merupakan sinonimnya dari defensif ya. Terus, yang D, pasif, dapat diartikan sifat menerima terhadap serangan. Berarti jawaban antonimnya dari defensif yang mana? Kata sifatnya yang mana? Yang? Serangan. Hah? Defensif itu bertahan. Hmm, bukan apa ya? Kalau serangan itu kan dia kata kerja ya. Yang kata sifat yang mana? Bertahan itu kan dia melakukan dia Pasif. pasif jawabannya. Jadi kalau defensif kan bertahan ya, dia melakukan sesuatu gitu loh. Jadi dengan upaya bertahan tadi, defensif tadi. Terus lawannya dia melakukan sesuatu itu kan pasif, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak melakukan apa namanya pertahanan gitu. Berarti dia cuma diem aja. Berarti pasif. Iya. Jadi penekanannya kalian harus tahu nih di sini yang kata pasif, kata kata sifat yang mana gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Ada elektik. Elektik ya, bukan elektrik ya. Pernah dengar nggak elektik itu apa? Elektik. Saya elektik dalam hal jodoh misalnya. Berarti gimana tuh maksudnya? Elektik itu kalau kita lihat artinya itu adalah selektif. Selektif itu milih-milih ya. Berarti tak pilih-pilih. Iya, betul. Jawabannya adalah tak pilih-pilih. Terus nomor 26. Monoton. Ini udah nggak asing nih. Monoton itu apa sih? Sesuatu yang dilakukan secara Terus menerus. secara terus-menerus ya. Ha. Berarti antonimnya apa? Dinamis. Dinamis. Betul. Jadi dinamis itu kebalikan dari monoton ya. Dia dilakukan secara tidak berulang. Itu dinamis. Dia nggak berubah-ubah gitu loh. Jadi jawabannya adalah yang dinamis. Oke. Soal berikutnya nomor 27. A priori. A priori itu apa ya? Ada yang tahu a priori itu apa? A priori apa sih? A priori itu artinya? Jadi a priori itu sesuatu yang benar yang tidak perlu pembuktian gitu loh. Itu a priori. Nah, lawan katanya, jadi bisa kalian lihat nih di sini ada kata pri itu ya, pre atau pri. Berarti kalau pre atau pri ini artinya dari a priori ini dia tidak perlu bukti, maka lawan katanya adalah dia harus perlu pembuktian gitu ya. Yaitu yang setelahnya berarti perlu bukti kan berarti setelah melakukan bukti gitu kan ya. Berarti yang posteriori atau ini a posteriori jawabannya yang D. Jadi kalau a posteriori itu dia itu sebuah pengetahuan yang mana itu untuk untuk kebenarannya itu harus dibuktikan gitu loh berdasarkan pengalaman, berdasarkan penjelasan. Jadi itu namanya adalah a posteriori. Sedangkan kalau a priori itu dia itu suatu hal yang benar tapi tidak perlu pembuktian gitu loh. Tuh. Lanjut
Tinggi, antonimnya apa nih? Pendek. Iya, pendek. Jangan terkecoh sama rendah ya. Jadi, orang yang tinggi, satunya tinggi, satunya pendek karena dia berlawanan gitu. Kalau rendah itu antonimnya apa rendah? Ada yang tahu antonimnya rendah? Gimana? Tinggi juga ya, tapi di sini konteksnya ini adalah seperti ukuran ya, ukuran. Jadi kalau misal tinggi itu dia antonimnya adalah pendek. Tuh. Selanjutnya soal nomor 29. Separasi. Separasi. Kalian biasa dengar kata separasi ini dari mana? Kalau saya biasanya dengarnya di kata foto kali ya. Separasi foto gitu ya. Yang diartikan pemisahan warna, pewarna warna yang ada di foto gitu loh. Jadi pemisahan elemen warna yang ada di foto itu namanya separasi foto. Jadi antonimnya separasi itu apa? Penyatuan. Iya. Kalau tadi separasi itu adalah pemisahan, berarti antonimnya adalah penyatuan. 30 repetisi. Nggak asing kali ya, repetisi. Itu Tidak berasal dari bahasa berulang. serapan. Apa? Antonimnya tidak berulang. Iya, jadi repetisi, repetisi ya, itu berulang-ulang berarti. Jadi dia berasal dari bahasa serapan, bahasa Inggris ya, yang artinya adalah repeat ya, yang mana eh, sama dengan berulang gitu ya. Jadi repetisi itu antonimnya adalah tidak berulang atau yang D. Gitu. Oh ini. Berikutnya soal nomor 31 sampai dengan soal 40 nih. Pilihlah jawaban yang merupakan analogi dari pasangan kata dalam soal. Ada yang tahu? Nomor 31, payung titik dua hujan. Sama dengan yang mana nih kira-kira? Biasanya Hmm, kalau analogi ini bisa kalian pakai dengan iya. eh, apa? B ya? Iya, jadi tips dari soal analogi, kalian bisa gunakan kata penghubung ya. Selain kata penghubung, mungkin kalian bisa ubah menjadi sebuah kalimat. Nah, ini contohnya nih, saya mau mengubahnya menjadi kalimat. Jika hujan, maka menggunakan payung. Sehingga pilihan jawaban itu juga berarti yang mana nih? Jika mau memotong, maka menggunakan gunting. Berarti yang B ya. Oke, gampang ya ini ya, bisa ya? Oke, gunakan kata penghubung atau kalian ubah menjadi kalimat. Jadi gitu ya. Kalau hujan kita butuh payung. Kalau mau memotong kita butuh gunting. Gitu. Lanjutnya soal nomor 32. Australia. Titik dua, Selandia Baru. Sama dengan apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Coba gunakan kalimat atau gunakan kata penghubung. Atau mungkin pengetahuan umum yang kalian tahu. Jadi apa nih? Ada yang tahu apa? Hah? Gimana? Oke, mungkin gini kali ya. Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara dalam satu benua. Dalam pilihan jawaban,
Yang memiliki hubungan yang sama yang mana? Indonesia, Malaysia. Iya, betul sekali. Indonesia dan Malaysia. Mereka dua negara, satu benua gitu ya. Oke. Lanjut soal nomor 33. Gajah titik dua gading. Rusa titik dua Rusa titik tanduk. dua tanduk. Iya, betul sekali. Ini mudah ya. Jadi, kalau kita lihat nih, gajah itu memiliki ciri khas, dia memiliki yang namanya gading gitu ya. Sedangkan rusa, dia memiliki ciri khas apa selain dia nggak punya gading, tapi adanya tanduk gitu ya. Jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 34. Jam titik dua kalender titik sama dengan kalender jam titik dua titik titik sama dengan kalender titik dua hari Waktu. ya Waktu. waktu iya betul sekali jadi analoginya gimana analoginya Jam untuk melihat waktu, kalender untuk melihat hari. iya betul sekali jawabannya yang A ya berarti ya waktu kita lanjut nomor 35 kayu titik dua titik 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 sama dengan beras titik dua nasi goreng. Berarti yang mana nih analoginya nih? Kursi tamu, Bet- Betul sekali. Jadi analoginya gimana berarti? kayu digunakan untuk membuat kursi tamu, sementara beras digunakan untuk membuat nasi goreng. Iya boleh, betul. Atau untuk membuat kursi kayu itu dengan bahan baku, sorry, untuk membuat kursi tamu itu dengan bahan baku kayu, sedangkan untuk membuat nasi goreng itu menggunakan beras. Betul, seperti itu ya. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 36 nih, diameter titik dua lingkaran sama dengan diagonal titik dua bla 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 bla. Analoginya gimana nih? Diameter itu miliknya lingkaran. Kalau diagonal miliknya Segi segi iya, iya, betul sekali. Jadi analogi yang tepat lebih tepatnya lagi nih. Jadi ada garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dan melalui titik pusat yang disebut sebagai diameter. Maka garis yang menghubungkan dua titik sudut segi empat melalui titik pusatnya itu disebut diagonal. Jadi dengan demikian jawabannya adalah yang segi empat. Oke, jadi menghubungkan titik pusat gitu ya, si diagonal dan juga diameter itu. Kalau diameter itu menghubungkan titik pusatnya lingkaran, kalau diagonal itu menghubungkan kedua titik pusatnya segi empat. Karena kalau segitiga dia nggak ada titik pusat yang bertemu gitu loh, gitu kan? Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 37. Lingkaran titik dua bola sama dengan segitiga titik dua bla 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 bla. Piramida, piramida. Piramida. Analoginya gimana? Analoginya gimana nih? Eh, Ada yang bisa? Kalau bola itu berbentuk lingkaran, kalau piramida itu berbentuk segitiga. Iya betul sekali. Jadi lingkaran itu bentuk dasarnya itu adalah apa namanya bola itu bentuk dasarnya itu dari lingkaran gitu ya. Tapi kalau piramida bentuk dasarnya itu adalah segitiga. Itu ya. Oke, betul jawabannya yang piramida.
Nomor 38. Banjir titik dua air. Sama dengan puting beliung titik dua bla 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 bla. Angin. Apa? Angin. Angin, betul sekali. Banjir merupakan bencana yang unsur utamanya itu terjadi karena air, gitu ya. Sedangkan puting beliung itu sebuah bencana juga yang disebabkan oleh angin. Ya, jawabannya adalah angin. Banjir disebabkan oleh air, puting beliung disebabkan oleh angin, gitu juga bisa. Itu ya. Selanjutnya soal nomor 39. Bintang titik dua galaksi. Titik dua alam semesta. Analoginya gimana nih? Kumpulan bintang membentuk galaksi dan kumpulan galaksi membentuk alam semesta, maka huruf membentuk kata, kata membentuk cerita. Bagus sekali. Betul sekali. Jadi kumpulan dari bintang itu membentuk galaksi gitu ya. Kumpulan dari galaksi membentuk alam semesta. Analoginya sama dengan yang kumpulan huruf itu berubah apa? Merupakan sebuah kata. Kumpulan dari kata itu menjadi cerita. Betul sekali. Jawabannya yang D. Nomor 40. Murid titik dua buku titik dua perpustakaan. Analoginya gimana nih? Murid meminjam buku di perpustakaan. Oke, sama dengan Nasabah meminjam uang di bank. betul sekali. Good, bagus. Jadi analoginya seperti itu. Murid meminjam buku di perpustakaan. Berarti yang cocok yang mana nih? Nasabah meminjam uang di bank. Gitu ya. Oke, good. Selesai untuk analogi. Kita lanjut ke soal nomor 41 ya. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Yang Avokat, tidak termasuk. Apa? avokat, Ayo coba diperhatikan dulu. Di sini ada rambutan, ada avokat. Avokat itu alpukat ya. Jadi setelah saya cek bahasa bakunya alpukat itu sekarang tuh adalah avokat. Gitu ya. Jadi maksudnya avokat di sini ya alpukat yang sering kita dengar alpukat gitu ya mungkin ya. Terus ada lagi kelengkeng, ada lagi jeruk. Mereka sekelompok. Yang beda yang mana? Jeruk, Kenapa? karena tidak berbiji satu. Betul sekali. Jadi buah rambutan itu bijinya satu. Buah alpukat bijinya juga satu. Kelengkeng juga satu ya. Jeruk bijinya berapa? Biasanya lebih dari satu dia ya. Iya nggak sih? Jadi jeruk itu kan dia memiliki banyak ruas ya. Jadi maksudnya di dalam satu buah jeruk, di dalamnya itu kan ada ruas-ruasnya kayak apa ya? Potongan-potongan kayak potongan kue itu potongan-potongan jeruk gitu loh, sebagian-sebagiannya gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Yang kemudian digabung menjadi satu menjadi lingkaran buah jeruk gitu kan. Nah, si bijinya kan nggak cuma satu ya, masing-masing ruas tuh punya biji. Jadi bijinya dia lebih dari satu. Jawabannya yang beda sendiri adalah jeruk. Dilihat dari jumlah biji. Lanjut soal nomor 42. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. opor Ada Opor, ayam. ada Opor opor. ayam. Iya, kenapa? Karena yang karena yang lainnya terbuat dari daging sapi, opor ayam terbuat dari daging ayam. Iya, betul sekali. Jadi sirloin steak itu dia dari daging ya, daging sirloin ya, daging sapi. Rendang itu biasanya dia umumnya juga dari daging ya, sama-sama daging sapi juga biasanya. Empal daging juga ya. Yang beda sendiri yang mana? Opor ayam karena dia dari ayam sendiri nih. Yang lainnya dari daging sapi. Yang pilihan D ini dia dari ayam sendiri, gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 43. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya.
Yang mana Operasi. nih? Hah? Operasi. Operasi. Kenapa? Karena yang lainnya dari luar itu langsung dibedah. Yang lainnya dari luar. Lah aku puntur gimana? Emang dari luar juga tah? Bener sih jawabannya operasi sih, bener. Cuman di sini konteksnya gimana nih? Biasanya aku puntur, totok, sama pijat itu dia yang melakukan itu adalah apa namanya? Yang melakukan pengobatan ketiga itu adalah terapis ya, bukan dokter, bukan perawat gitu kan? Sedangkan operasi ini yang melakukannya siapa? Dokter. Dokter ya, berarti dia beda sendiri gitu. Jadi aku puntur, totok, sama pijat itu yang melakukan adalah terapis. Orang yang ini kan macam-macam apa ya cara terapi tubuh, terapi badan, terapi bagian tubuh gitu ya, yang dilakukan oleh terapis tentunya. Nah, yang beda sendiri mana operasi karena dia hanya dilakukan oleh dokter gitu. Nomor 44. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. New York. New York. Kenapa? Karena yang lainnya negara, dia kota sendiri. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Betul juga sih, ya. Cuman kalau kita amatin ya, jadi ada Belgia, Austria, Inggris, itu adalah negara-negara yang terdapat di Eropa, ya nggak sih? Sedangkan New York itu di mana? Dia kota Amerika. ya. Dia kota di Amerika. Amerika. Jadi yang beda sendiri yang New York. Lanjut, soal nomor 45. Bentar, saya izin minum dulu. 45. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Yang mana nih? Ada Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional. Yang tidak dalam kelompoknya yang mana? Mahkamah Agung. Kenapa? Karena yang lainnya badan-badan, yang satunya tanpa badan. Oh itu, yang lainnya badan-badan. Oh gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya kayak BIN atau Badan Intelijen Negara, terus kayak BNN, Badan Narkotika Nasional, sama Basarnas ya, Badan SAR Nasional, itu dia adalah lembaga pemerintah non-departemen, gitu ya. Sedangkan Mahkamah Agung itu dia departemen, departemen pemerintah. Jadi yang beda sendiri adalah yang Mahkamah Agung. Ini kebetulan kok pilihan B sampai D itu punya badan gitu ya. Boleh, boleh. Lanjut soal nomor 46. Yang beda sendiri yang mana nih? LPG. LPG. Kenapa? Karena dia gas sendiri. Iya, betul sekali. Jadi di sini ada sumber daya alam ya, lebih tepatnya ya, kayak misal minyak tanah, premium, Pertamax, sama LPG. Nah, kalau kita lihat minyak tanah, premium, Pertamax itu merupakan hasil sumber daya yang berbentuk cair. Sedangkan si LPG ini dia berbentuk gas. Padat. Jadi dia beda sendiri. Iya, jawabannya yang D, LPG. Berikutnya, soal nomor 47. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Kira-kira yang mana nih? Apakah merah? Apakah jingga? Magenta. Apakah magenta? Apakah biru? Gimana?
Kalian paham warna merah ya? Bisa bedain ya. Oh ini merah nih, warnanya kayak gini nih. Jingga warnanya kayak gini nih. Magenta warnanya kayak gini. Biru warnanya seperti ini gitu ya. Kira-kira yang beda sendiri mana yang nggak masuk ke Kalau kelompoknya? tak matiin, kalau magenta, pinggir-pinggirnya warna biru. Dilihat dari gradasi warnanya kali ya. Gradasi warnanya yang beda sendiri yang mana? Magenta, Magenta. Apa ya? Magenta tuh gimana sih magenta? kayak merah tapi keping-pingan gitu. Iya, lah kalau jingga. Oren, Hah? Jingga itu apa? oren, Jingga oranye ya? ya. Oranye boleh atau merah muda gitu ya, jingga ya. Dia ada unsur merahnya juga kan ya? Kalau merah, Merah. ya pasti iya. Berarti yang beda sendiri yang mana nih? Biru. Biru. Karena apa? Warna merah, jingga, sama magenta, dia tuh punya unsur warna merah. Sedangkan biru punya nggak? Enggak. Nggak punya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Berikutnya, soal nomor 48. Yang mana nih yang tidak masuk dalam kelompoknya? Opal. Opal. Oh, Val, betul sekali. Karena apa? Tidak memiliki sudut. Betul. Jadi segi empat, segitiga, layang-layang itu adalah bangun datar yang tidak memiliki sisi lengkung ya, alias dia bersudut gitu ya. Sedangkan oval, dia itu memiliki sisi lengkung, dia tidak bersudut juga. Berarti yang beda sendiri adalah yang oval. Oke. Kita lanjut soal nomor 49. Ada Dayak, ada Indian, Jawa, sama Batak. Yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya yang mana? Ini adalah suku-suku ya, suku-suku. Indian. Nah, iya, Indian. iya. Kenapa? Karena dia bukan suku di Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi Dayak, Jawa, Batak itu suku-suku yang ada di Indonesia. Sedangkan Indian dia bukan suku di Indonesia. Dia di mana? Indian ya di India ya. Bukan suku di Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Terakhir. Manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Kira-kira yang mana nih? Cangkang kerang. D. Cangkang kerang. Kenapa? Kok bisa? A. Ayo deh apa A? A. Kenapa A? Kenapa berubah jadi A? Kar- Soalnya karena karena Apa? dihasilkan dari benda yang tak hidup. Oh boleh, boleh, boleh. Jadi ini kan dia membahas tentang limbah nggak sih? Ini limbah ya, ada limbah plastik, kulit buah berarti dia limbah dari buah kan? Kan nggak mungkin dimakan, artinya dia limbah yang harus dibuang gitu kan? Terus limbah sayur, ada cangkang kerang yang dia nggak bisa dimakan, jadinya limbah juga gitu kan? Nah, di sini tiga dari empat ini tuh adalah limbah organik. Sedangkan yang beda sendiri yang mana? limbah Ya, plastik plastik. Iya, karena plastik ini dia anorganik. anorganik. Oke, betul sekali. Sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini, adik-adik. Jadi, mungkin ini pertemuan terakhir saya ya di gelombang satu ini ya. Eh, Mohon dimaafkan apabila dalam pembelajaran saya banyak kesalahan kata yang disengaja atau tidak sengaja gitu ya. Semoga adik-adik semua bisa diterima di Manisan Cendekia keinginan adik-adik semuanya. Mungkin ada yang pengen di Serpong, ada yang pengen di Pekalongan, Pasuruan atau lainnya. Semoga semuanya diterima di Manice sesuai dengan cita-citanya. Amin. Jangan lupa belajar ya, banyak-banyak latihan soal terkait dengan kemampuan verbal, banyak-banyak kosakata kalian ya terkait dengan antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Kalian harus banyak-banyak membaca supaya bisa mengerjakan dan dipermudah dalam mengerjakan ketika seleksi nanti.
Oke, saya akhiri untuk pertemuan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Dini atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sesi berikutnya adalah akan dibantu oleh Kak Wiko. Sudah siap Kak Wiko? Oke, terima kasih Kak Azam. Sama-sama. Apa sih? Baik ya, untuk selanjutnya kita masih menunggu pemateri yang untuk masuk ruang job. Kami persilakan untuk 2 menit untuk istirahat terlebih dahulu. Baik Kak Barangkali Wiko, ada yang mau ke kamar mohon mandi atau dihentikan ambil dulu. snack atau selanjutnya. Setelah Kak dua Wiko, menit nanti kita akan bersama Kak Andri. Ya, Kak silakan. Wiko, Gimana? Kak Wiko, mohon dihentikan dulu rekamannya sebentar, biar nanti nggak gabung. Oke, siap.